kasih, kabar sukacita untuk kita semua. Setelah sekian lama, akhirnya kita dapat beribadah onsite atau beribadah di dalam gedung gereja. Ada beberapa ketentuan dan protokol yang harus Anda perhatikan apabila Anda akan mengikuti ibadah di dalam gereja. Jangan lupa daftarkan diri Anda pada link yang sudah disediakan. Ibadah onsite diperuntukkan untuk Anda yang berusia 14-60 tahun. Pastikan Anda sudah memakai masker setelah Anda turun dari kendaraan Anda atau sebelum memasuki gedung gereja. Mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan dan mencek suhu badan Anda dibantu oleh asyir dan petugas tempat. Asyir dan petugas tempat akan membantu Anda mengarahkan ke ruang ibadah. Apabila terjadi antrian, Anda wajib melakukan social distancing dan mengantri di tempat yang sudah ditentukan. Sebelum Anda memasuki ruang ibadah, Anda bisa mengambil amplop persembahan atau men-scan barcode QR yang sudah disediakan. Welcome to church. Apabila Anda sudah masuk ke dalam ruang ibadah, asyir dan petugas tempat akan membantu mengarahkan Anda di mana Anda harus duduk. Duduklah di tempat yang sudah ditentukan demi ketertiban bersama. Selama ibadah berlangsung, Anda wajib tetap memakai masker dan melakukan social distancing. Setelah ibadah selesai, Anda diarahkan oleh asyir atau petugas tempat untuk segera meninggalkan ruang ibadah. Anda diharapkan segera meninggalkan gedung gereja dan tetap memakai masker dan melakukan social distancing. Demikian informasi dari kami. Kami harapkan Anda bisa mengikuti ketentuan dan protokol yang sudah ditetapkan demi keamanan bersama. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Membuat hati sukacita, sungguh baik Kau Tuhan yang memberiku segalanya, berkat yang ku terima melimpah di hidupku. Ku bersyukur padamu atas semua yang Kau curahkan. Memuji namamu, kemuliaan hanya bagimu. Ku bersyukur padamu atas semua yang Kau curahkan. Ku memuji namamu, kemuliaan hanya bagimu. Kemuliaan hanya bagimu. Mari kita mau tundukkan kepala kita bersatu dalam doa sebelum kita mulai ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap musim kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap peristiwa yang kami alami dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap mujizat yang kami alami dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kalau kami boleh berdiri sampai hari ini, kami boleh ada untuk beribadah kepadamu sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami berdoa biar ada lawatan Tuhan yang terjadi hari ini atas setiap pujian penyembahan kami, atas setiap ibadah kami Tuhan Yesus. Hadir penuhi tempat ini, penuhi masing-masing kami di tiap-tiap rumah yang ada Tuhan. Para jemaat yang saat ini sedang beribadah melalui online, kami percaya ada urapan, ada otoritas, ada kuasa Allah yang turun atas setiap kami Tuhan. Mulut bibir kami Tuhan menyatakan kemuliaan. Ini doa kami, ini syukur kami pagi hari ini Tuhan.
Kami siap untuk memuji, meninggikan nama-Mu, memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Dan kami kembalikan segala hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang siap untuk memuji, meninggikan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau meninggikan Allah yang ajaib, sebab Dia Allah yang luar biasa, besar dan perkasa. Haleluya. Sampai bumi ini berlalu, sampai habis raga ada kami Tuhan Yesus, kami mau terus berkatakan Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib, Engkau luar biasa dalam hidup kami Yesus. Mari nyatakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah raga-Ku, Yesusku ajaib bagiku. Dia Allah yang ajaib, amin. Haleluya. Mari kembali nyatakan, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah raga-Ku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah raga-Ku, Yesusku ajaib bagiku. Sebab Dia ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Dengan imanmu nyatakan Yesus, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Let music praise Jesus. Haleluya. Kau Allah yang ajaib Tuhan Yesus. Kau luar biasa bagi setiap kami. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Takkan pernah berubah Tuhan, takkan berubah kasih. Setiap hari selalu baru dalam hidup kami Yesus. bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah raga-Ku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah raga-Ku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus
ceritakan keajaiban, kebesaran-Mu dalam hidup kami, Yesus. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakanlah sampai ke bangsa-bangsa kebaikan Yesus. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, dan sangat dahsyat menghancurkan musuh. Pada setiap jemaat yang di rumah, ceritakan kebaikan Tuhan sampai ke bangsa-bangsa. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia sangat dahsyat menghancurkan. Lebih lagi nyatakan bagi Yesus, sebab Tuhan Maha Besar, Dia layak dipuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar, dan sangat terpuji, dan sangat dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, dan sangat dahsyat menghancurkan musuh. Sangat dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya, haleluya. Engkau besar Tuhan, Engkau ajaib Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau dahsyat, Engkau ajaib Tuhan. Walau bumi berlalu, gunung-gunung bergoncang, satu hal yang kami percaya, Engkau tetap Allah dalam hidup kami. Satu-satunya Allah yang kami andalkan, satu-satunya Allah yang kami percaya. Tiada yang lain Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan, Allah dalam hidup kami. Thank you Lord Jesus. Thank you God. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua
tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sungguh selamanya Kau Allah dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Allah yang setia, Allah yang luar biasa. Betapa dahsyat dan heran perbuatan ulang setiap kami, Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah diriku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tapi tak pernah tergoyahkan kasih-Mu bagi setiap kami. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Engkau yang menciptakan langit, bumi, dan segala isi yang ada, Tuhan. Dulu sekarang selama-lamanya, Engkau Allah bagi kami. Sungguh tak terselami kasih-Mu, Tuhan Yesus. Pikiranku tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah diriku, tiada yang lain, hanya Engkau
menyembah Engkau Yesus, hanya Engkau, tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau Yesus. Kau yang sanggup mengubahkan keadaan hidup kami, Kau yang sanggup menyelamatkan hidup kami Tuhan Yesus. Walau hari-hari ini Tuhan terjadi goncangan di mana-mana Tuhan Yesus, satu hal yang kami percaya, kasih-Mu tetap ada dalam hidup kami. Sebab Engkau Allah yang tidak pernah berubah, dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Selamanya Kau tetap Allah bagi kami. Selamanya Engkau sandaran hidup kami. Alasan kami percaya ketika kami menyembah Yesus, kami percaya kuasa-Mu bekerja, mujizat-Mu terjadi. Ada kuasa yang terus mengalir atas setiap kami hari-hari ini. Ada kuasa yang terus mengalir di setiap rumah-rumah. Haleluya. Walau bumi bergoncang, walau dunia bergoncang, namun kasih-Mu tetap ada dalam hidup kami Tuhan. Hadirat-Mu yang memuaskan hidup kami. Hadirat-Mu yang menyembuhkan sakit penyakit kami Tuhan. Hadirat-Mu yang memulihkan kehidupan kami Yesus. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau gembala kami yang baik, Engkau yang menuntun langkah kaki kami untuk berjalan melewati setiap badai kehidupan, melewati setiap pergumulan kami. Satu hal yang kami percaya, Engkau baik, Engkau ajaib, Engkau luar biasa Yesus. Jika lama ya lama ya lama ya lama ya lama ya lama. Jika lama ya lama ya lama ya lama ya lama ya lama. Kami berseru, Engkau luar biasa, Engkau besar bagi kami Tuhan. Urapanmu turun saat ini, melawan setiap kami anak-anakmu, melawan setiap kami anak-anakmu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Ada satu nama yang berkuasa, yaitu nama Yesus. Nama di atas segala nama. Nama yang besar, nama yang ajaib, nama yang luar biasa.
hati-hatinya kami terus bermazmur, menyanyi meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Name above all names, You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Mari sama-sama kita angkat pujian. Jesus name above, Kau yang layak Tuhan Yesus. And my heart will sing how great. And my heart will sing how great is our God. Nama-Mu di atas segala nama Tuhan. Jesus name above all names. You are worthy, Lord. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. Jesus name above all names. Jesus name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Sing how great is our God. How great is our God. Sing with me how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me how great. Engkau besar Tuhan Yesus. Kau dahsyat. Kau ajaib Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu bagi setiap kami hari-hari ini. Haleluya. Sing how great is our God. How great is our God. Sing with me how great is our God. All will see how great is our God. And all will see how great, and all will see how great, and all will see, and all will see how great, and all will see how great, how great is our God. Sorakan haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, haleluya. Shalom semuanya. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya kembali dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab dalam Lukas 21 ayat 11 bahwa salah satunya adalah penyakit sampar. Sampar dapat diartikan sebagai pandemi. Jadi COVID-19 ini adalah salah satu tanda dari kedatangan Tuhan Yesus kembali dan tanda kesudahan dunia ini. Selain itu, Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 14 yang berkata,
Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Karena itu dia memberikan amanat agung kepada kita, yaitu agar kita pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Hal ini juga berarti agar terjadi penuaian jiwa besar-besaran sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sekarang kita akan melihat bagaimana proses untuk menyelesaikan amanat agung, atau proses penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Karena itu pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga kepada murid-muridnya, yang juga berarti kepada kita semua dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, yaitu, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi untuk menyelesaikan amanat agung, kita harus menerima kuasa dari Roh Kudus yang turun ke atas kita. Setelah itu dengan disaksikan para muridnya, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, 120 murid Tuhan Yesus berkumpul di kamar loteng Yerusalem. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka tidak meninggalkan kota Yerusalem sebelum diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa yang dilakukan 120 murid di kamar loteng? Alkitab berkata bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Setelah 10 hari mereka melakukan hal itu, maka pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa Roh. Jadi tanda awal orang yang dibaptis dengan Roh Kudus adalah mereka akan berbahasa Roh. Apa yang terjadi setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus? Hal yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit. Dan kira-kira 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Pada zaman itu populasi penduduk dunia sekitar 255 juta orang. Sekarang penduduk dunia sekitar 7,8 miliar. Jadi 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis pada waktu itu setara dengan sekitar 91.000 orang pada saat ini. Saya percaya hal ini juga bisa terjadi seperti pada waktu itu. Hal yang kedua, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dipakai untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat sehingga banyak orang yang bertobat. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang sakit. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus, jika diletakkan pada orang sakit atau yang dirasuk setan, maka orang itu akan sembuh. Dalam Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18, Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kita pergi untuk memberitakan Injil,
maka tanda-tanda dan mujizat akan menyertai kita. Sejak tahun 2006, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Selama 13 tahun, saya sudah mengadakan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Setiap kali saya berkhotbah, pasti saya memberitakan Injil. Tanda-tanda dan mujizat terjadi. Saya diizinkan Tuhan untuk melihat dan mengalami mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Hal yang ketiga, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, maka cara hidup mereka berubah. Sehingga banyak orang bertobat. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ini bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Kalau kita suka membaca Alkitab, itu akan menuntun jalan hidup kita. Hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan menjadi orang yang berintegritas. Dan itu akan membuat orang lain bertobat. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Yang kedua, perubahan cara hidup yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Ini bisa dikatakan mereka hidup dalam unity dan suka berdoa. Hari-hari ini saya melihat melalui menara doa bahwa ada doa, pujian dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Saya melihat melalui Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower, ada doa yang bertalu-talu untuk pencurahan Roh Kudus yang dahsyat melalui Pentakosta ketiga. Saya percaya kalau Tuhan sudah berikan kepada kita beban untuk berdoa seperti ini, maka ini merupakan tanda bahwa Pentakosta ketiga yang dahsyat akan turun. Dan akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Saya juga percaya Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Yang ketiga, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu karena mereka suka memberi, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Dalam kondisi krisis ekonomi akibat pandemi hari-hari ini, justru Tuhan menghendaki agar kita suka memberi. Alkitab berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lukas 6 ayat 38 berkata, "Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar
akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara, kita akan memberikan dengan ukuran ini. Katakan kita akan memberikan beras. Kita isi ini dengan beras. Setelah penuh, kita tekan. Digoncang-goncang. Permukaannya turun enggak? Turun. Tambah lagi berasnya. Tekan lagi. Digoncang-goncang. Masih turun, tambahi lagi beras. Goncang-goncang, ditekan. Kalau sudah tidak turun lagi, masih ditambah ini. Tambah sampai tumpah-tumpah keluar. Dan itulah yang akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini berarti kalau kita memberikan dengan ukuran ini, Tuhan akan memberikan kepada kita mungkin 100 kali lipat dari ini. Katakan amin. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Yang keempat, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu mereka selalu bergembira dengan tulus hati sambil memuji Allah. Hidup dengan tulus hati artinya hidup sebagai orang yang berintegritas. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi dalam cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka suka membaca Alkitab. Mereka suka berdoa. Mereka hidup dalam unity. Mereka suka memberi. Mereka suka memuji Allah dan bergembira. Tulus hati atau hidup berintegritas. Dikatakan bahwa mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Saya percaya mereka menganggap bahwa pola penuaian jiwa hanya seperti itu. Mereka sebagai orang-orang percaya hidup dalam zona nyaman. Mereka biasa berkumpul dalam unity sambil membaca Alkitab, berdoa dan memuji Tuhan dengan sukacita. Tidak ada yang berkekurangan. Wow, siapa yang tidak mau menjadi orang percaya? Tetapi ternyata supaya penuaian jiwa bertambah besar, Tuhan izinkan proses berikutnya terjadi, yaitu aniaya menimpa jemaat di Yerusalem. Selain rasul-rasul, maka mereka harus lari meninggalkan Yerusalem. Mereka pergi ke Yudea dan Samaria sambil memberitakan Injil. Jadi kalau tadinya penuaian jiwa hanya terjadi di Yerusalem saja, sekarang menyebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Dan pola penuaian jiwa yang seperti ini masih terjadi sampai hari ini.
Saya teringat kesaksian yang pernah saya dengar dari Gus Dur. Beliau pernah berkata, orang Kristen itu jangan ditekan-tekan. Sebab kalau ditekan, mereka akan meledak. Justru kalau dibiarkan dalam zona nyaman, mereka tidak akan berkembang. Karena itu, Tuhan izinkan hari-hari ini penderitaan, aniaya itu terjadi di antara orang-orang percaya. Supaya terjadi penuaian jiwa yang lebih besar. Saya percaya melalui masa pandemi COVID-19 yang membuat kita tidak nyaman. Banyak mengalami tekanan-tekanan. Ada yang mengalami sakit, bahkan ada yang meninggal. Tetapi justru ini akan mempersiapkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir dalam era Pentakosta ketiga ini. Sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Melalui semuanya ini, mari kita katakan bersama-sama, Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau sungguh baik dan sangat baik. Taruh tangan di dada kita kepada saya. Kepada saya. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Ternyata pola penuaian yang terjadi di atas belum menyelesaikan rencana Tuhan. Karena selain penuaian jiwa harus terjadi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, tetapi juga harus sampai ke ujung bumi. Tuhan mempunyai cara untuk membuat penuaian jiwa itu sampai ke ujung bumi, yaitu dengan terjadinya perubahan paradigma dalam pelayanan. Selama ini, pengertian tentang keselamatan hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Tetapi melalui peristiwa Kornelius, di mana Petrus diutus oleh Tuhan untuk mendatangi Kornelius yang bukan orang Yahudi, untuk memberitakan jalan keselamatan. Akhirnya mereka mengerti bahwa ternyata keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa. Dan ini mengakibatkan terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Haleluya. Jadi, mereka tidak hanya mengabarkan Injil di Yerusalem, Yudea, dan Samaria saja. Tapi sekarang mereka, termasuk kita juga, pergi ke seluruh dunia. Proses perubahan paradigma dalam pelayanan itu tidak mudah. Petrus harus diyakinkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkata halal, jangan kamu berkata haram. Orang-orang yang bukan Yahudi adalah haram di mata orang Yahudi. Proses itu masih terus berlanjut untuk memberikan pengertian kepada orang-orang Yahudi, golongan bersunat dan juga orang-orang Farisi yang sudah bertobat, di mana mereka berpendapat bahwa orang yang bukan Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus harus disunat dan diwajibkan mengikuti hukum-hukum Musa. Tetapi melalui sidang di Yerusalem, akhirnya mereka mengerti dan bisa menerima bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tapi untuk semua bangsa. Ku mau
Pada waktu awal pelayanan saya pernah mengalami apa yang disebut dengan perubahan paradigma dalam pelayanan. Jadi pengertian orang-orang Kristen pada waktu itu adalah kalau beribadah hari Minggu harus di gedung gereja. Ibadah di tempat-tempat selain gedung gereja dianggap haram. Pengalaman gereja kita di Bandung bisa saya katakan sebagai pengalaman yang unik. Pernah dalam kurun waktu 1 tahun, setiap minggu kita harus pindah tempat ibadah. Dan setelah berjalan 1 tahun, kita tidak mendapat tempat kebaktian lagi. Kecuali satu, yaitu sebuah nightclub yang bernama Paramount. Ini pasti tempat haram. Tapi justru Tuhan hanya sediakan tempat ini. Dan Tuhan hanya berkata kepada saya, apa yang aku katakan halal, jangan kamu berkata haram. Di tengah kecaman yang cukup banyak, kita berbakti di tempat itu justru sampai 3 tahun. Dan melalui tempat yang haram tadi, kita menuai jiwa-jiwa yang dianggap haram juga. Mereka yang tadinya mau ke nightclub, istilah mereka kesasar ke gereja dan bertobat. Tidak sedikit dari mereka yang sekarang ini menjadi pelayan Tuhan. Wow! Melalui peristiwa ini, kita diberikan pengertian bahwa bagi Tuhan tidak masalah tempat yang akan kita pakai untuk beribadah. Meskipun itu bukan gedung gereja. Dan mungkin di tempat yang haram. Kalau kita tidak peka terhadap kehendak Tuhan, tempat kebaktian untuk jiwa-jiwa yang bertobat pada waktu itu tidak akan mencukupi kalau hanya di gedung gereja saja. Karena waktu itu sedang terjadi penuaian jiwa yang besar di Indonesia. Selain itu, orang-orang yang mau ke gereja untuk pertama kali, karena bukan di gedung gereja, menjadi lebih mudah. Jadi itu cara Tuhan untuk terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Hari-hari ini, untuk memasuki penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir, Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya yang kita sebutkan dengan Pentakosta ketiga. Saya percaya Pentakosta ketiga bisa disebutkan sebagai perubahan paradigma dalam pelayanan. Terus terang, sampai dengan hari ini, banyak orang-orang yang belum mengerti tentang Pentakosta ketiga ini. Memang tidak mudah untuk mengerti tentang perubahan paradigma dalam pelayanan. Tetapi saya percaya bahwa pada akhirnya kita semua akan melihat bahwa dengan adanya Pentakosta ketiga ini akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Yang tinggi, Hosana, Hosana di hati yang suci. Angkat tangan saudara, saya berdoa buat saudara. Uliyalah basyarakat mata karawalawan. Ralala bara 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 bara. Oh Tuhan, hamba berdoa buat umat-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa biarlah mereka boleh mengerti tentang perubahan paradigma hari-hari ini Tuhan melalui Pentakosta ketiga. Bapa, pakai kami semua ya Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan, menjadi alat-Mu untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan, curahkan pengurapan-Mu saat ini kepada kami.
Terima pengurapan Tuhan. Terima. Oh, raba, terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, ya Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa, upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati, Engkau menuntun, Engkau membela, Engkau melindungi, Engkau menyembuhkan kami. Engkau juga menegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Betapa baiknya Engkau itu. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara dan saya melalui perjamuan kudus. Dan Tuhan berkata, kita harus makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus ini. Lihat. Kalau saudara diingatkan ada dosa yang selama ini belum diselesaikan dengan Tuhan. Mari katakan, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Katakan, ampuni, ampuni. Ampuni. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni hamba-Mu. Ampuni kami semua. Bapa, terima kasih. Kau melihat anak-anak-Mu sedang meminta ampun padamu. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus ya Aba. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita masuk dalam perjamuan kudus dengan mengangkat tangan kita dengan roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Yang memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita, ucapan syukur dengan suara, jangan diam. Katakan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, makasih. Oh, rala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih. Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau baik. Dalam seluruh hidup kami, Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik ya Aba, Engkau sungguh baik. Oh, all my life you have been faithful.
All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Terima kasih Abah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Kita diberkati lewat firman Tuhan hari ini, amin. Seberapa banyak yang diberkati, boleh lambaikan tangannya dan kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mengikuti info Lewi News dalam 1 minggu ke depan. Shalom, kasih dan penyertaan Tuhan selalu menyertai kita setiap minggunya. Bersama saya Jorkev akan menyampaikan Lewi News pekan ini. GBI Lewi akan membuka kelas BP2N untuk pasangan yang akan melanjutkan ke jenjang pernikahan. Kelas BPN2N ini akan dimulai pada bulan Juli 2021. Segera daftarkan diri bersama calon pasangan Anda. Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi PDP Thomas Maleaki. Bidang Praise and Worship GBI Lewi kembali membuka kesempatan bagi jemaat yang rindu melayani sebagai WL, singer, keyboard, dan gitar. Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi Bapak Agus Handaya atau Bapak Arthur. Sehubungan dengan meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia dan mengikuti himbauan dari pemerintah, kami menginformasikan kepada jemaat GBI Lewi selama bulan Juni ini, ibadah onsite di seluruh cabang dan ranting ditiadakan. Jemaat tetap dapat mengikuti ibadah secara online melalui YouTube Lewi Ministry. Ibadah pertama akan dimulai pada pukul 9 pagi dan ibadah kedua akan dimulai pada pukul 11 siang. Tetaplah terus berdoa bagi bangsa Indonesia karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita semua. Salam sehat, salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah info sepekan untuk gereja kita. Mari kita siapkan yang terbaik, kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kalau kami juga sudah memberikan persembahan sulung, kami percaya ini bukti ketaatan kami bahwa kami menyembah Allah yang hidup. Kami sudah menerima berkat yang luar biasa. Di tengah pandemi ini Tuhan terus memberkati dan mencukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkau Allah yang tidak pernah berhutang. Engkau Allah yang selalu menepati janji-janji-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami akan memberi yang terbaik untuk persembahan ini juga, persembahan syukur kami Tuhan maupun persembahan umum. Engkau berkati setiap tangan yang memberi Tuhan, berkati gereja ini yang mengelola, biar kami terus menuai di tengah badai, kami terus diberkati di tengah badai ini Tuhan Yesus. Saat ini juga kami mau angkat tangan kami memberkati bangsa kami Indonesia. Tuhan Yesus, pulihkan bangsa kami Tuhan, terus Tuhan sembuhkan bangsa kami Indonesia. Kami berdoa dari Sabang sampai Merauke biar ada kemuliaan Tuhan yang turun atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa ada penuaian yang terbesar terjadi di masa-masa goncangan ini Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar semakin banyak orang datang memuji meninggikan nama Tuhan, mengakui Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa untuk pemimpin atas bangsa kami, dari presiden, wakil presiden, bahkan sampai tingkat RT RW sekalipun. Ada hikmat, ada marifat Tuhan, ada otoritas Tuhan yang turun atas setiap mereka. Biar setiap kebijakan, setiap keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang sejalan dengan apa yang Kau kehendaki. Berkati setiap daerah-daerah yang saat ini terkena musibah. Kami berdoa Tuhan pulihkan, Tuhan cukupkan setiap apa yang menjadi kebutuhan mereka. Lindungi kami, pulihkan bangsa kami Indonesia. Bahkan saat ini kami juga memberkati Tuhan, para gembala kami Tuhan, pemimpin-pemimpin rohani kami.
dari Pastor Niko beserta staf pengembalaan yang ada di pusat, Bapak Budianto Totong di Rayon 1H, dan juga gembala kami yang kami kasihi di tempat ini Tuhan, Bapak Darmayanto Rawatan, beserta seluruh staf pengembalaan yang ada di GBI Lewi. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar visi misimu semakin mereka terima yang luar biasa, visi misi yang baru, visi misi yang berasal daripada Engkau Tuhan Yesus. Ada urapan yang turun dari kepala Jangkut dan juga Harun, turun setiap kami Tuhan, para pelayanmu, para jemaatmu Tuhan. Biar ada berkat, ada urapan, ada sukacita terus mengalir dalam kehidupan setiap kami. Biar setiap kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Menjadi mempelai-mempelai Kristus yang siap untuk menjemput Engkau, dijemput Engkau Tuhan pada kali yang kedua nanti ya Bapa. Ini doa kami, ini syafaat kami Tuhan Yesus. Kami siap berikan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memberi yang terbaik, sama-sama katakan amin. Untuk memberikan persembahan, boleh scan barcode yang ada di layar Anda. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Yesusku. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah hati untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari, angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.